Sudah tahu nama asli Yahweh Yesua, mereka sudah tahu tapi mereka tidak mau sebut. Itu yang bahaya, Bang. Itu tergolong nabi palsu juga. Kalau di Kristen, Bang. Kalau di ajaran Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah Tuhan kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan buat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Suma ya. Masih Akhi Suma aja nih, karena memang kalau beliau yang debat itu seru gitu ya, banyak ilmu yang dapat kita ambil, dapat kita petik dalam keilmuan kristologi ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Juga pencipta, bukan juga ciptaan. Hancur. Hancur sudah manusia keturunan Adam kalau ikuti agama kayak gitu. Hancur. Membodohi diri sendiri, menipu diri sendiri. Saking beratnya kebohongannya. Setiap sudah berbohong. Setiap sudah berbohong. Setiap sudah berbohong, dia mencoba untuk memberikan oksigen ke otaknya yang betul-betul ngeri kali lah ajaran. Pantasanlah dikatakan mengasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Betul. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Ya, saya ingin komentari mengenai Filipi 38 ya. Anda telah selalu cocok untuk penonton wilayah. Oke, TikTok mau mula suka-suka mau TikTok. Kok nggak bisa ini kan? Nggak bisa bikin rungkat aku kan? Iya, silakan. Saya ingin mengomentari Filipi 3 ayat 8 ya, yang dibilang Bang Zuma itu bahwa itu memang kotoran ya, apa ya, tinja skubalon. Iya tinja betul. Saya baca dulu ya, dari ayat 5 ya. Siap. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahir ya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap tinja. Di situ ya, itu kan kalimatnya itu ya. Iya. Ya, kotoran. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, ayat ini Bang Zuma, ya. Ayat ini sebenarnya itu dia sedang menerangkan perjanjian lama. Ada itu di Taurat, ada di tanah Bang Zuma ya. Di mana itu tertulis? Saya ambil ayatnya ya, bahwa kesalehan kita itu adalah kotoran. Nah, saya ambil ayatnya. Dalam Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Paulus sedang menerangkan bahwa kesalehan dia itu yang mengandalkan bahwa dia keturunan Abraham, bahwa dia adalah orang Farisi, bahwa dia adalah pegiat hukum Taurat, itu adalah kesalehan yang kotor, kain kotor. Itu satu. Yang kedua, di ayat di Zakaria 3. Ini lebih hampir mirip dengan Filipi 3 ayat 8 tadi. Zakaria 3 ayat 3 ya. Tapi saya ambil dari ayat 1 dulu ya Bang Zuma.
Silakan. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Imam besar dia ya, Yosua ini imam besar. Berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu Yosua ini imam besar. Jadi dia berpakaian kemegahan imam besar. Artinya dia adalah pengantara antara bangsa Israel dengan Yehova, Hashem. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun di ayat 3 ini menarik, Zuma. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang tinja. Bayangkan, Zakaria menulis bahwa seorang imam besar, pakaiannya itu bukan jadi pakaian kebesaran imam besar, tetapi pakaian imam besarnya itu adalah kotoran tinja. Nggak ada tinja yang Anda tambah-tambahkan. Baca ayat, baca masalah teksnya. Saya berani berkata demikian karena saya baca masalah teksnya, makanya saya berani. Oke, silakan Anda bacakan kepada saya di mana dikatakan tinja di sana. Oke, nanti saya bacakan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor atau tinja, yang kotor karena tinja, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu, yang tinja itu daripadanya. Dan kepada Yosua, jangan Anda ini jangan Anda membuat sesuatu fitnah terhadap kitabnya Yahudi, jangan, nggak bagus. Fakta, coba baca masalah teksnya. Saya bacakan masalah Mana teksnya. ada membahas tinja di situ? Baik, saya bacakan. Itu, Bacakan masalah itu teksnya. berbicara tentang sesuatu yang kotor. Kotor belum tentu tinja. Beda dengan Baik, suku balon. bacakan. Suku balon itu memang tinja. Saya sebentar. Saya ambil bahasa Ibrani Zuma ya. Bahasa Ibraninya pakaian itu sowim. Tapi bahasa kotornya itu, kotoran atau bernoda tinja itu sowim. Tapi kalau dia pakaian sebentar. Itu pakaian beneran, makanya di data selanjutnya dia digantikan dengan menggunakan surban. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebentar. Aduh. Sebentar. Garmennya itu bagadim, tapi kotoran itu bahasa teksnya itu Ibraninya itu sowim. Yang kotor, bernoda tinja. Kenapa harus ikut tinjanya? Kenapa? Memang Kenapa itu harus tinja menyamakan tinja? Memang itu apa makna dari bahasa Ibrani sowim. Kok Anda enggak ada hubungannya. Itu ada hubungannya. Itu artinya kotor. Alamak, enggak, memang itu artinya. Artinya jangan begini. Gitu dong. Bentar. Jangan gitu, nggak bagus. Kitabnya orang jangan digituin. Saya bukan begitu, Pak. Silakan Anda cek sendiri, silakan. Sini ada berapa orang yang memperhatikan. Ada 5.700 orang. Pasti mereka salah satu dari mereka, atau pasti mereka punya handphone dan mereka akan mencek itu semua kata-kata itu kata per kata. Ada Bible Hub. Nah, itu silakan. Satu. Sebentar. Nah, yang kedua, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah di dalam Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13, ya. Yesaya 1:13 saya baca dari ayat 12, dari ayat 11, dari ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dan anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi ketika seseorang mengandalkan ritual, ketika seseorang mengandalkan kesalehan pribadinya, ketika seseorang mengandalkan penurutannya kepada hukum Taurat berdasarkan perbuatannya, itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Ya, itulah jawaban saya. Terima kasih. Oke, ini kita lihat dulu ya. Iya, silakan. Saya besarkan dulu ini.
seenak perut kitabnya orang, nggak boleh. Bukan, tapi itu Nggak. itu terjemahan. Nggak boleh bang, nggak boleh. Agama orang punya kitab nggak boleh seenaknya kita mau terjemahkan Bukan, orang memang punya itu kitab. terjemahannya. Itu bukan Memang itu kitab kita. terjemahannya. Nah, terus ketika berbicara mengenai Zakaria di situ, kitab Zakaria itu tidak menjelaskan tentang adanya penolong yang membantu kemudian orang tersebut. Berbicara tentang Yosua tadi, bahwasanya Yosua ini mendapatkan pengajaran yang lebih daripada pengajaran sebelumnya, sehingga dia mengatakan pengajaran sebelumnya itu adalah tinja. Enggak. Berbeda dengan Paulus. Paulus itu mengatakan bahwa ajaran sebelum Yesus datang, sebelum dia berjumpa dengan sosok Kristus ini, ajaran yang ditaati itu ajaran yang bisa menghidupkan dia, ajaran yang bisa menyelamatkan dirinya, ajaran yang bisa kemudian membuatnya benar di hadapan Tuhan. Tapi begitu bertemu dengan makhluk yang ngaku Kristus, segala sesuatunya dianggapnya tinja. Makanya kalau Anda membaca di dalam Roma berapa itu? Roma 4 nomor 7 kalau nggak salah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Dia mengatakan bahwasanya mereka pengikutnya Paulus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu mendatangkan dosa bagi mereka. Roma 6 nomor 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu akan dikuasai oleh dosa. Supaya kamu tidak dikuasai oleh dosa, maka Taurat itu harus dibatalkan. Tinggalkan itu tinja itu. Jadi Paulus itu menganggap kitabnya orang Yahudi yang adalah firman Tuhan itu sebagai sampah. Itu titik. Sekarang kalau dia bukan pengajar palsu, lalu apa namanya? Firman Tuhan dibilang tinja itu apa? Hanya iblis yang bisa mengatakan itu terhadap firman Tuhan. Lalu saya komen Pak Bang Zuma? Silakan. Nah, yang dimaksud dia tinja itu begini Bang Zuma. Perhatikan dari ayat 7 ya. Di ayat 5 ya. Di ayat 4b, di ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi pada ritual lahiriah yang dimaksud oleh Paulus tinja. Aku lebih lagi disebutkan pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi ketaatannya sebagai orang Farisi dianggap sebagai tinja. Dan ayat 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kesalehannya itulah, keuntungan lahiriahnya itulah yang dianggap tinja. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, begini Bang Zuma, saya kaitkan dengan Zakaria 3 tadi ya. Zakaria 3 tadi. Nah, sama seperti Yosua, imam besar Yosua tadi. Ketika dia mengandalkan kebenarannya dia sebagai imam besar ya, sebagai imam besar di ayat 3 ya. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri situ. Artinya begini, ketika imam besar itu mengandalkan kebenaran dia, kesalehannya dia, itu adalah pakaian kotor bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Seperti yang diterangkan tadi. Nah, karena itulah, seperti Paulus, demikian pula Yosua. Ketika dia berjumpa dengan kebenaran Kristus, kekotorannya itu ditanggalkan. Kesalehannya yang mengandalkan kesalehan pribadinya, perbuatan lahiriahnya itu dianggap kotoran di hadapan Tuhan.
Makanya seperti yang dibilang tadi di Yesaya 64 ayat 6 itu, kesalahan kami itu seperti kain kotor. Kemudian di Yesaya di Yesaya 1 ayat 13, ritual-ritual mereka itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu jawaban saya. Oke, baik. Jadi menurut saudara, orang yang hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Ketika orang taat kepada Taurat itu sampah. Setelah bertemu dengan Yesus. Oke. Itu Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau orang yang taat hukum Taurat itu adalah sampah. Itulah yang saya bilang tadi, dari Zakaria 3. Nggak ada hubungannya. Sebentar, Bang Guna. Dari Yesaya 64 ayat 6. Kemudian dari Yesaya 1 ayat 13. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Dari Maleaki, sebentar ya, saya cari ayatnya. Nggak ada hubungannya dengan Taurat padahal di situ. Ada. Bentar. Itu merupakan pernyataan-pernyataan kesombongan, merasa mereka sudah sukses dalam beragama, dalam berkeyakinan ketika mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan bicara hukum. Nah, oke lah. Coba Anda buka Galatia 2 nomor 16. Coba Anda baca di sana. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu pengakuan dia. Tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini setan yang bicara atau apa ini? Baik. Tidak ada orang yang dibenarkan katanya karena melakukan hukum Taurat. Sementara Elohim mengajarkan Torah, mengajarkan Bani Israel untuk mentaati hukum Taurat. Kok jadi Paulus ini kayak apa gitu? Persis seperti, Sibolois yang datang kepada Adam. Kok segampang itu dia mematahkan argumentasi firman yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Apa jawabannya? Apa alasannya? Oh, ternyata baca di doa satunya, di Galatia 2 itu. Ternyata yang dia mau jual itu adalah penyaliban. Aku tidak menolak kasih karunia, kata dia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ternyata penyaliban yang ingin dia jual, sehingga dia mengatakan hukum Tuhan itu tinja. Inilah yang dikatakan pengajar palsu yang membinasakan. Ayo, asumsi apa lagi yang Anda ingin bantah? Nah, baik. Silakan. Nah, begini, saya ambil dari Maleaki 2 ya, Maleaki 2 ayat 1 ya, Maleaki 2 ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jadi sama seperti di Yosua 3, di Zakaria 3 tadi. Ini juga Maleaki 2 hampir mirip. Ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Perhatikan baik-baik. Imam itu pekerjaannya itu sakral, tetapi Tuhan mengatakan, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Yang tadinya ritual-ritual itu menjadi yang seharusnya menjadi berkat, itu menjadi kutuk. Nah, alasannya di ayat 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Ayat 4. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya begini, ketika imam-imam itu merasa nyaman dengan ritual-ritual itu, ketika para imam itu merasa nyaman dengan kesalehan mereka, itu tidak berlaku bagi Tuhan. Itu bagi Tuhan dianggap kotoran menurut Maleaki 2. Ayat 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan kesejahteraan. Dan itu kuberikan padanya, pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi kalau kita
Kalau kita mengandalkan kalau kita mengandalkan jasa Yesus, jasa Tuhan, seperti Yosua tadi, kesalahannya dia itu ditanggalkan dan digantikan oleh kebenaran dari malaikat Tuhan itu adalah kebenaran itu adalah pemberian. Makanya Paulus katakan, keselamatanmu itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena kesalehanmu. Itu jawaban saya, Bang Zuma. Oke, Bung, kalau Anda mau mengambil data itu, tolong ditelaah lebih baik lagi. Ketika Anda membawa kitabnya Yahudi di Maliaki 2 itu, coba Anda perhatikan nomor 2-nya. Kenapa imam-imam itu kemudian dikutuk? Kenapa dilemparkan kotoran ke wajah mereka? Itu nomor 2-nya itu Anda dengar. Anda baca di situ baik-baik. Apa katanya? Jikalau engkau tidak mendengarkan dan tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Ini nggak ada hubungannya dengan ajaran Paulus. Anda mau lari kemanapun percuma. Anda tidak bisa menolong Paulus. Paulus inilah yang dinubuatkan oleh Yesus dan juga Petrus di dalam suratnya, yang memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Tadi Galatia 2 itu bagaimana Anda bisa lolos itu? Bagaimana Tuhan mengatakan Ulangan 4, Ulangan 16, bahkan dikatakan di Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus melakukan dengan setia segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada Musa, agar hidupmu lanjut, damai sejahtera. Lakukan segala perintah yang telah aku aturkan, yang aku sampaikan kepada nabiku Musa. Yosua 22 nomor 5. Anda mau bagaimana dalil-dalil itu? Sementara ketika Anda membawa data seperti Yosua, seperti Maliaki 2 dan seterusnya, itu hukuman kepada imam-imam karena mereka tidak mendengarkan dan tidak memurnikan nama Elohim. Itu jelas itu datanya. Sedangkan Paulus itu berbeda. Paulus ingin menyenangkan orang-orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem, yang tinggal di antara orang-orang asing, agar mereka tidak merasa terbebani dengan hukum Torah. Makanya dia batalkan seluruhnya dan menganggapnya hukum Torah itu adalah tinjak kotoran. Anda coba baca aja itu coba. Bagaimana mungkin dia dengan berani mengatakan di dalam surat Galatia itu, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Ini manusia tuh apa ini? Sedangkan Tuhan membenarkan siapapun yang menjalankan Torah. Bahkan Tuhan justru mengutuk orang yang tidak menjalankan Torah. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Yang dikutuk yang tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti kalau menjalankan hukum Taurat itu adalah orang benar. Sedangkan Paulus mendikte dan mendogma dengan mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Tetapi hanya oleh karena beriman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan di dalam iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata siapa? Kata setan. Kata setan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang mengatakan kau akan selamat, kau akan panjang umur, makanya dikatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika ia duduk, ketika ia berbaring, ketika ia berjalan, ketika ia berjalan, dan tuliskanlah di pintu-pintu kemahmu, pintu-pintu rumahmu. Itu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya lanjut usiamu. Datang Paulus, tidak akan ada orang diselamatkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat kami diselamatkan. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah Paulusmu yang memasukkan pengajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi. Lalu kemudian di data 21-nya dikatakan apa? Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara, apakah di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Ada atau tidak ada? Silakan.
Ya, tegak sekarang ya. Nah, baik. Di dalam hukum Taurat ada kebenaran. Berarti sia-sia kematian Yesus. Sebentar, Berarti sia-sia kematian Yesus. Sebentar. Silakan. Bukan, dengarkan. Nah, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi sama seperti Imam besar Yosua tadi, ketika dia mengandalkan kebenarannya, seperti Paulus, dia mengandalkan kefarisiannya, dia mengandalkan ketaatannya, itu adalah pakaian kotor. Nah, Taurat yang dicerca sama Taurat yang dicerca Paulus. Belum selesai. Paulus mencerca. Sebentar. Yang dihukum Tuhan yang dicerca, bukan perbuatan-perbuatannya. Sebentar, Bang. Sebentar, terakhir. Sebelum dipotong. Nah, kalau kita mengandalkan kebenaran itu, maka itu adalah kesalehan yang kotor, kesalehan yang najis, ya. Nah, sekarang tadi kan di Zakaria 3, pakaian kebenaran kesalehan kita, perbuatan baik kita itu ditanggalkan, digantikan oleh kebenaran dari malaikat Tuhan itu. Nah, Yeremia 31, saya bacakan Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Paulus mengatakan kalau kita mengandalkan kesalehan kita, ritual ibadah kita, amal baik kita, itu adalah pakaian yang najis. Jadi bagaimana? Kita harus meminta Tuhan itu yang memberikan kesalehan itu, kebenarannya. Makanya pakaian kotor kita digantikan oleh pakaian pesta dari Tuhan. Bung, kalau Anda membaca Yeremia 31 berdasarkan dengan data Paulus pengajar sesat ini, Anda harus membacanya begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel setelah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tinja di dalam batin mereka. Bukan, beda. Dan aku akan menaruh sampah dalam batin mereka. Aku akan tuliskan tinja dalam hati mereka. Kenapa Anda kok sulit kali Anda menerima pengajaran? Anda membaca kitab Yesaya, Anda membaca Nehemia, Anda membaca Zakaria, Anda membaca Yeremia. Mereka tidak sedang membahas kutukan-kutukan terhadap perintah atau firman Tuhan. Mereka hanya mencerca perilaku pribadi mereka dalam beragama. Kesolehan mereka, ketaatan mereka, itu yang mereka cerca. Tapi Paulus ini, si gondrong ini, justru mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku terhadap Kristus. Bahkan semuanya itu kuanggap tinja. Kalau Paulus itu tidak mencerca hukum Taurat, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu tak ada gunanya, tak ada fungsinya sama sekali, tidak ada kebenaran di dalamnya. Kemudian Anda mengatakan bahwa di dalam Taurat itu ada kebenaran. Berarti Anda bertentangan dengan Paulus. Bukan, aku sepakat. Loh, Paulus mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Jika ada kebenaran, maka sia-sialah kematian daripada Yesus. Anda coba baca nomor 22-nya tuh, nomor 21-nya. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sekarang Anda mengatakan ada kebenaran. Kalau ada kebenaran berarti sia-sia kematian Yesus. Mana yang betul? Ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Anda harus memilih di antara satu, di antara dua ini. Anda harus memilih satu. Nah, sekarang coba Anda jawab. Ya, baik. Ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Anda mengatakan tadi ada kebenaran.
Berarti kalau ada kebenaran, kata Paulus, tidak ada, maka sia-sialah kematian Yesus. Mana yang betul? Nah, baik. Perhatikan Silakan. Filipi 3 ya, Filipi 3 ya, dari ayat 4 yang B tadi yang saya baca. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahir, ya aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 Ya, dari bangsa Israel, iya. dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku pengingat jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, jadi kesalehan lahiriah itu yang dibilang Yesaya tadi, kesalehan kami adalah pakaian yang kotor, ya. Yesaya 64 tadi, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kebenaran Kristus itu dipakaikan sama seperti Imam Besar Yosua. Hukum Kebenaran Taurat Yesus itu itulah dipakaikan. Itulah yang dicatat di dalam hati. Itulah yang dibilang Yeremia 31. ketika Nah, lanjutkan. Paulus Sebentar Bang Juma, sebentar. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Makanya dalam kitab Zakaria tadi, Imam Besar Yosua itu harus melepaskan kesalehannya, harus melepaskan kebenarannya sendiri, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi seperti Yeremia 31 tadi mengatakan, kebenaran Kristus itulah dianugerahkan ke dalam hati kita. Kebenaran karena kepada Kristus. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Gini aja deh. Ketika Yesus masih ada di bumi bersama muridnya, Yesus mengajarkan meninggalkan Taurat atau melakukan Taurat? Kalau seperti kata Matius 5, dia meneguhkan hukum Taurat. Meneguhkan hukum Taurat. Terus Paulus bertemu dengan siapa? Sampai dia setelah bertemu dengan makhluk ini kok justru dia menghina hukum Taurat ini? Karena pengenalannya dengan Kristus Yesus, maka semua yang pernah dia lakukan, yaitu ketaatan-ketaatan seperti yang diperintahkan Yesus, malah dianggapnya tinja. Kristus Yesus mana ini yang datang kepadanya? Beda kan? Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Oke, baik. Itu sebenarnya pengajaran Paulus itu sebenarnya dia ingin mengutip dari Matius 13 ya. Saya bacakan ya ayat keterangannya. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi sama seperti Paulus, ketika dia berjumpa dengan mutiara yang indah, yaitu pengenalan akan Kristus, dia jual, dia buang itu semua kesalehan yang kemarin itu. Makanya dia bilang, semua kuanggap rugi. Demi apa? Terus, pengenalan akan Yesus. Iya, oke, Bung. Itu kan masih abu-abu itu kan. Karena dia hanya mendengarkan suara dan cahaya. Yesus yang datang dari bayi sampai dia dewasa, nyata-nyata mentaati Taurat dan mengajarkan murid-muridnya mentaati Taurat. Bukan meninggalkan Taurat. Bukan menganggap Taurat Musa itu adalah sampah. Malah dia mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Matius 23, orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan. Jangan kau mengikuti perkataan mereka. Sebab mereka hanya mengatakan tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti murid-murid Yesus diperintahkan untuk kemudian mempraktekkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil,
dia akan menempati tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya, kata Yesus, barang siapa yang melakukan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu yang ditemui Paulus. Kristus palsu inilah yang mengajarkan Paulus untuk memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan manusia. Coba Anda baca Matius 5:19 itu. Yesus mengatakan, akan tetapi barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Loh, kok kenapa jadinya ada Kristus palsu yang datang membisikkan nabinya bernama Paulus mengajarkan hal yang bertentangan dengan Yesus asli? Coba Anda baca, simpulkan Matius 5:19 itu. Orang yang mengajarkan hukum Taurat, di mana tempatnya? Di surga tertinggi. Apa kata Paulus? Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah, Yesus mengatakan tempat tertinggi kok kalau melakukan hukum Taurat. Mana yang betul? Kristusnya Bang Sum atau Kristusnya Paulus? Kalau Kristus saya yang datang kepada Bani Israel, ngajarin Bani Israel menjalankan hukum Tuhan. Kalau Kristusnya Paulus yang datang kepadanya berupa cahaya yang buat matanya buta. Ada yang mengikuti itu kan? Tadi saya mengangkat 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengah kalian akan datang pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajar-pengajaran sesat yang membinasakan. Itulah dia, membinasakan. Kenapa dia bisa binasa? Siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak, dia tidak menghilangkan. Alasannya begini. Wow. Paulus mengajarkan di dalam Roma 6 nomor 14. Apa kata dia? Hah? Apa kata dia di sana? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hei, Paulus itu menghilangkan semua hukum Taurat. Jadi barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang terkecil, binasa. Itulah yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dia. Dialah yang membinasakan itu. Untung saja yang menjadi pengikut Paulus itu orang-orang non-Yahudi. Untung saja. Untung orang-orang Yahudi nggak percaya kepada si gondrong Paulus ini. Untung saja. Untung saja orang-orang Goyim, Abu Dasolah, Sora yang percaya kemudian kepadanya. Untung orang-orang Yahudi dan orang Arab tidak percaya kepada si gondrong. Ayo. Saya ulang lagi. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Dia tidak menghilangkan hukum Taurat yang paling kecil sekalipun. Tetapi dia justru Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan, minuman-minuman dan hari raya. Jangan. Bahkan kalau Anda melihat Roma 6 nomor 14 itu tadi, apa yang dikatakan oleh dia? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jangan Anda menyembunyikan sesuatu yang sudah sangat jelas. Ya, akui aja bahwa kalian adalah pengikut sang pembinasa si gondrong. Udah, cukup. Terakhir ya Bang Zuma. Nah, mengapa saya katakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat? Karena ada ayat yang lain mengatakan hukum Taurat itu kudus. Nah, sekarang
Filipi 3 ya, sebentar. Ya, lanjut. Filipi 3 ayat 9 mengatakan begini Bang Zuma, dan berada dalam dia, jadi karena Yesus ya, dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi meneguhkannya. Dan kehidupan Yesus 100% diatur berdasarkan hukum Taurat. Dan dia 100% melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat. Nah, ayat 9, Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan kepada Kristus kan? Sebentar, saya jawab. Sebentar. Begini Bang Zuma. Artinya sekarang yang tadinya Paulus mengandalkan kesalehannya, ketaatannya karena melakukan hukum Taurat, sekarang tidak. Tapi kebenaran Yesus yang 100% taat kepada hukum Taurat itu dipakaikan kepada dia. Makanya dia bilang, makanya di ayat 9 dikatakan, berada dalam dia, berada dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Tapi kenapa? Karena kebenaran Yesus itu mentaati hukum Taurat. Mana ada begitu dalilnya? Iya, sama seperti imam besar Yosua. Ngaco minta ampun ngacoknya, masya Allah. Sampai segitunya, jangan kayak gitulah. Anda kalau jeli melihat data tidak, tunggu, gantian kita. Itu Anda, Anda kalau melihat data dalam Filipi nomor 6, coba bagaimana dustanya Paulus di situ. Anda terpampang dengan nyata kebohongannya. Apakah Anda sadar? Dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Menganiaya dan membunuh itu apakah melanggar Taurat atau tidak? Melanggar tidak? Melanggar. Kenapa dia mengatakan tidak bercacat? Dusta. Karena pembohong. Pembohong dia. boleh. Pendusta itu. Dalam kegiatanku menganiaya murid Yesus dan dalam ketaatanku kepada hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pret. Kalau dia menganiaya murid Yesus, dia sudah tidak menjalankan Taurat dengan benar. Karena di dalam Taurat dilarang menganiaya, dilarang menyakiti, dilarang mengambil hak orang lain, dilarang membunuh. Kok dia sudah melakukan hal-hal semua itu, tapi dia mengatakan aku tidak bercacat. Masih mau percaya kepada si gondrong, masih mau. Udah jelas nyata kayak gitu masih mau disesatkan sama dia. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, masih mau dijerat sama dia. Baik, saya jawab ya. Silakan. Begini Bang Zuma. Di Filipi 3 ayat 6 dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa artinya? Cacat dong. Sebentar. Dia tidak bercacat dalam standar agama Farisi. Dia tidak bercacat dalam standar agama secara lahirnya. Dia tidak bercacat dalam standar agama Sanhedrin. Ketika Paulus mengatakan ia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat, ia sedang berbicara tentang standar keagamaan kemanusiaannya atau kepatuhannya sebagai seorang individu. Berarti dia bohong. Dia nggak bohong. Artinya begini. Bohong itu. Sebentar. Karena menganiaya murid Tuhan itu adalah sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Boleh nggak membunuh menurut Taurat? Menurut Yesus tidak boleh. Ketika kamu Menurut marah Taurat, pada seseorang, kamu sedang apa? menurut Taurat boleh nggak membunuh? Karena Yesus, sebentar. Karena menurut tafsir Yesus, baik, semua. Sebentar. Menurut Sanhedrin itu tidak melanggar hukum Taurat. Makanya dia bilang, aku tidak bercacat dalam apa mentaati hukum Taurat. Menurut Taurat, bukan menurut Sanhedrin. Dalam Matius 5, sebentar. Menurut Sanhedrin, membunuh itu tidak itu memenuhi hukum Taurat. Karena itu adalah bagian dari iman mereka. Tetapi kalau menurut Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh.
Jadi dia mengatakan secara lahiriah, secara Farisi, dia tidak bercacat. Tetapi di hadapan Yesus, dia bercacat. Karena ukuran Yesus, Aduh. Dalam ketaatanku menjalankan hukum Taurat, bukan hukum Sanhedrin, kan Taurat. Dalam menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda baca Kisah Para Rasul 1, bagaimana Paulus membunuh. Membunuh itu sudah melanggar Taurat, berarti dia cacat. Jangan Anda paksakan diri Anda untuk mempermalukan diri Anda sendiri. Paulus itu menjerat Anda dengan tipu daya. Dia menipu dengan mengatakan dia tidak bercacat, padahal dia pembunuh. Bagaimana? Keluaran 20. Jangan kau membunuh. Kalau melanggar, berarti kau melanggar Taurat. Kisah Para Rasul 9:1. Dan seterusnya Paulus membunuh, menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus. Habis itu dia berkhotbah. Aku tidak bercacat loh dalam menjalankan Taurat. Si gondrong memang tak ada duanya dalam hal tipu daya. Ayo, coba Anda hantam. Coba Anda akurkan, kasih akur dulu Yesus dengan Paulus. Matius 5:19 dengan Galatia 2:16. Kasih akur coba. Bisa enggak? Bisa enggak duduk mereka bersama tuh? Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Namun sebaliknya, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Bisa nggak duduk bersama dengan Paulus dalam ajarannya? Paulus lantas mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan, orang yang menjalankan Taurat tempatnya dalam surga yang paling tertinggi. Paulus membantah lagi, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan, tunggu dulu. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang ini, dia menempati surga tertinggi. Tidak ada orang. Nah, Anda jadi pengikutnya siapa nih? Anda pro kemana? Yesus atau Paulus? Dua-duanya. Iya. Kenapa dua-duanya? Karena begini. Gini. Allahu Akbar. Ya udah lanjut. Ya, Lanjut. karena begini, Bang. Allahu Akbar. Karena begini. Seperti yang dia terangkan tentang kegiatan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Makanya dalam Kisah 8 ayat 3 dikatakan begini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu tidak cacat. Iya, dalam 22 ayat 4 ya. Kemudian dalam ayat 26 ayat 10, kisah 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, jadi dia mengatakan bahwa secara lahiriah, secara Farisi, dia tidak bercacat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, seperti kata Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh. Nah, disitulah dia sadar bahwa kesalehannya dia itu adalah sampah. Dan itu semua dianggap rugi. Lompat lagi. Tadi dia mengatakan, dalam ketaatanku menjalankan Taurat, aku tidak bercacat, tuyul. Kenapa Anda loncat-loncat? Fokus. Dalam ketaatanku menjalankan hukum, aku tidak bercacat. Gimana Anda membaca Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 9, dia mengatakan dia membunuh. Anda mengatakan tidak cacat. Hancur Anda ini. Pembinasa keji itu mengajarkan ajaran yang membinasakan. Anda nggak sadar gitu loh. Anda nggak sadar. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia pakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Makanya Islam datang meluruskan ajaran Yesus itu yang telah disesatkan oleh si gondrong. Oke, terakhir Bang Gima, terakhir ya. Silakan. Ya, terakhir. Nah,
dia mengatakan bahwa ketaatannya terhadap hukum Taurat itu tidak bercacat. Nah, tapi dia begitu dia melihat standar manusianya itu di 1 Timotius 1 ayat 15 dia katakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi ketika dia melihat Kristus, dia melihat bahwa ketaatannya itu justru membuat dia adalah manusia paling berdosa. Kemudian ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Makanya dia merasakan bahwa karena kebenaran Kristuslah dipakaikan kepada dia. Itu Bang Juma, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bung, makasih. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Aduh, hancur panrek anak-anak. Ada masuk lagi nasi. Ya, lo gondrong. Raseng kotai. Allahu Akbar. Kurus banget lekan de bobo sulapekan. Parah. Aduh, parah. Astagfirullah. Kami berlindung kepada Allah dari ajaran yang begini. Aduh, capek juga menghadapi. Tapi nggak apa-apa. Pelajaran bagi yang ada di bawah, bahwa ya memang berat mempertahankan sesuatu yang keliru dari asalnya. Berat itu. Mau Anda muter ke sana, muter ke sini, kalau sudah salah dari awal, memang kayak gitulah. Mau kayak mana? Oh, ambil apa disangat tebong ini. Halo, Bang Ari. Iya, halo, selamat malam. Malam. Apakah Anda masih ada di sana? Oh, Mama masih ada, kawan kita ini. Halo. Halo juga. Waduh. Temanya nggak diganti nih. Nggak ganti tema ini. Iya. Nggak ganti tema. Iya, masih yang tadi. Belum, saya belum ini. Saya masih mau anak teman-teman belajar tentang pengajar palsu ini, Bang. Pengajar nabi palsu ya. Iya. Kan nabi. Oh, kalau nabi palsu wah gawat. Kalau nabi palsu zaman sekarang, kalau di Islam siapa, Pak? Luga Tambunan, Palzong. Itu nabi palsu. Gitu ya. Iya. Loh, dari tadi siang loh ini bajunya dipakai, dari ganti-ganti. Tuh. Iya kan? Ini dua Bang. Aku belinya 2. Sebenarnya aku juga. Belum ganti baju. Itu kan dari tadi siang juga kan, tapi aku sudah ganti. Cuma warnanya aja yang sama. Oh gitu ya. Iya bagus. Nah, Warnanya aja yang sama sudah diganti. Sekali beli baju satu lusin yang kembar gitu ya. Langsung satu pak. Langsung ditimbang. Iya. Gimana? Kita bahas apa ini? Tema atau mau bahas yang lain? Aku mau nanya terus, apa kalau yang memberi nama Allah itu siapa ya, Bang? Yang memberi nama Allah ya. Itu nama yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yang memberikan nama itu kepada kita maksudnya. Iya. Enggak, yang pertama kali kan Tuhan kan memberi namanya ke Nabi kan, dibilang ini namaku. Iya. Jadi ayatnya di mana di Al-Quran kalau
eh, nama Tuhan itu Allah begitu. Yang memberi nama Allah itu siapa? Apakah Tuhan atau Nabi begitu? Allah itu sendiri yang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Gitu Bang. Tapi kan waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai kan bukan nama Allah yang dikasih. Dalam Nama Yahweh di Bang. Enggak bang, aku tanya dulu. Kalau Nabi Musa di Islam itu orang Israel atau orang Arab? Israel, Bani Yakub. Bani Yakub kan? Yeah. Mereka kan bahasa Ibrani baru. Kalau di Kristen bang, yang 10 hukum Taurat itu dalam bahasa Ibrani dia. Apa Baru itu? tidak ada nama Allah di situ. Adanya nama Yahweh. Oh, Yot-Heh-Vah-Veh itu bukan nama, itu gelar. Iya, tidak ada dia nama Allah di situ. Itu gelar. Itu nama bang. Itu gelar. Yot-Heh-Vah-Veh itu Iya. adalah rangkuman dari sifat Tuhan. Yot-Heh-Vah-Veh itu rangkuman dari sifat Tuhan. Dia yang dahulu, dia yang sekarang, alias Sang yang Maha Kekal. Yot-Heh-Vah-Veh. Yahweh. Iya, tetragramaton Ya, YHWH dibaca ya. Ya, Telegram. Tetragramaton. Oh, tetraton. Tetragramaton. Tetragramaton. Tetra anak nape ya tanta. Tetragramaton YHWH. Iya, tetra anak nape ya tante. Kok bisa sih bang? Kok bisa sih bang nama Allah padahal padahal emang Nabi Musa bisa bahasa Arab bang. Nabi Musa kan tidak bisa bahasa Arab. Iya. Adanya bisanya Allah itu bahasa bukan Ibrani. bahasa. Allah itu nama, bukan bahasa. Kayak Zuma. Zuma itu bukan bahasa. Zuma itu nama. Allah Iya. itu bukan bahasa. Jadi di mana-mana Allah itu Allah. Di Jepang Allah, di mana-mana Allah. Zuma ketika ke Jepang Zuma, ketika ke Amerika Zuma. Masa Iya. ketika ke Jepang dia berubah menjadi Zumbing? Iya. 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 Tidak berubah tapi Yahweh juga itu begitu bang. Yahweh itu Yot-Heh-Vah-Veh itu gelar. Itu gelar. Oh, gelar. Masa sih berarti nama Tuhan orang Israel. Jadi orang Israel nggak punya nama dong kalau begitu. Yes. Mereka itu gelar suci. Yot-Heh-Vah-Veh itu gelar suci kepada Dia yang Maha Kekal. Yahuwah. Jadi nama orang Yahudi nggak punya nama Tuhan. Cuma ada Gelar mereka menyebutnya dengan sebutan Hashem atau Adonai. Yot-Heh-Vah-Veh itu sifat, bukan nama. Kan sudah dikatakan dalam kitabnya mereka, aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku, belum menyatakan namaku kepada mereka. Oh iya. Enggak kalau saya tahu saya bang, kalau Hashem, Adonai, Elohim itu gelar semua, tapi kalau Yahweh itu nama bang. Bukan Yahweh, gelar. apalagi Yahweh. Yahweh itu ajaran mesianik yang lahir 200 tahun lalu. Orang Yahudi tidak mengenal Yahweh. Itu mesianik yang mengajarkan Yahweh itu. Kan, Itu Yahweh nama itu kan ada, bang. itu Nama itu kan ada di kitab Tanakh. Coba. enggak ada. Yang di kitab Tanakh itu Yehovah. Bukan Yahweh. kan Yahweh itu nama dewa orang Mesir. Itu dipopulerkan di Indonesia oleh sekte mesianik dari Kristen. Yahweh banyak, itu iya memang banyak sih, bahkan ada yang bilang itu nama apa, nama dewa bulan begitu. yes, orang Mesir kuno punya. tapi ceritanya begini bang, Hmm. nama Yahweh itu adalah
nama sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan bahkan Terus sang pemilik terus surga. kalau itu Kalau di nama, Kristen bang, kalau itu nama Bung, kenapa di Septuaginta nama itu nggak ada muncul? nah nama itu tidak ada di Septuaginta Karena karena dirubah oleh penerjemah. kenapa namanya nggak boleh dirubah? Nama itu nggak boleh berubah. Ya Meskipun itulah jadi yang salah siapa? Masa yang salah si penerjemah lah yang salah, masa bukan, memang itu bukan nama, itu gelar. Yang disebut nama itu seperti basok bolong, basok bolong, basok bolong atau lasok bolong. Itu nama orang, lasok bolong, ambek nalao, lasok ambek nalai. Iya toh? Nah, terus kalau dibilang ambek nalasok, jangan pula diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bapaknya penis. Gak boleh. Nama nggak boleh diterjemahkan. Itu iya Bahkan makanya. jangankan diterjemahkan, diganti-ganti juga nggak boleh. Nggak boleh makanya. Tapi karena Yotefafe itu bukan nama tapi hanya gelar, maka bisa diterjemahkan ke dalam Septuaginta, dialihbahasakan menjadi Theos. Karena memang bukan nama. Seperti Theos itu bukan nama, itu gelar. Iya, tapi Terhadap dewa. tapi kalau menurut orang Yahudi, Kenapa orang Yahudi? Nggak boleh nama itu kalau itu diterjemahkan. Ari langsung mas Ari penis. Nggak boleh. Tak nabelai. jadi bagaimana itu bingung. Ada yang bilang nama Yahweh itu nama dewa, ada juga yang Memang bilang Yahweh, nama Allah itu. Yahweh itu sekali juga, lagi Bang itu Suma, nama kalau Gimana? ada juga yang bilang Allah itu nama dewa, kalau menurut Bang Suma bagaimana? yang nggak ada nama Allah Dewa itu di mana dalilnya? Nggak ada. Itu tuduhan. Pak, Bang Suma pernah baca buku Passing Oper enggak? Nah, itu Karangan ditulis Islam loh. Itu ditulis kapan? Itu baru-baru ditulis terkait dengan Dewa Bulan. Buku Passing Oper melintas apa agama-agama di Indonesia. Passing Oper dan banyak buku-buku karangan coba Islam. di mana ada orang menyembah kemudian Allah dan ditujukan kepada Dewa Bulan itu di mana? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Al-Husa, iya. Beda. Beda dong. Enggak Bang, Bang kalau menurut sejarah saya tahu, kalau menurut Bang Suma yang pertama kali pakai nama Allah itu Kristen apa Islam? Ya Islam Yang dong. pertama. Islam. Islam ya. Oh kalau menurut Bang Suma Islam. Oh iyalah. Tapi kalau menurut Ilya Miron bukan Bang. Siapa? Menurut saya juga bukan. Nah, coba kitab yang Kalau dibawa oleh sejarahnya begini Bang. silakan. Kalau menurut sejarahnya Allah itu pertama kali dipakai oleh orang Kristen Arab. Hah? Mulai abad pertama Mati minyak. dipakai oleh Kristen Arab, baru diadopsi lagi oleh orang Islam. Oh iya. Orang Islam adopsi. Orang Arab, Baru- orang Kristen Arab itu mengambil kata Allah itu apa dasarnya? Orang Kristen Arab mengambil kata Allah itu diambil dari salah satu dari 360 dewa orang Arab Yunani kuno zaman jahiliyah. Oke. Di mana? Salah satu nama dewa dari 360. Iya, apa nama dewanya? dewa Arab zaman jahiliyah. Ada Al-Lata, Al-Husa, Al-Huma. Pokoknya ada al-alnya semua deh. Besok dia gue tunggu. Alkohol, alpukat. Iya. Iya begitu. Baru kan Islam kan Bang datangnya pada abad ke-7. Nah, Kristen Arab sudah pakai Allah ini pada abad pertama, Bang. Jadi Islamnya yang adopsi nama Allah begitu kalau menurut sejarahnya, Bang. Itu diadopsi Islam itu nama Allah. Iya. Jadi Kristen yang duluan pakai Kristen Arab. Terus tahun berapa
kitabnya orang Kristen di bahasa Arab kan? Tahun berapa? Abad Saya keberapa? kurang tahu itu bang. Nanti saya lihat di Google deh. Abad ke-9. Oh abad ke-9 ya. Iya. Nah, Islam datang abad ke-7. Iya. Duluan mana abad ke-7 dengan abad 9? Ya duluan 7 lah. Nah, itu tahu. Sahabat Marsha itu. Itu tahu. Iya. Nah, Tapi diterjemahkan. Kira-kira orang Arab menyebut sebutan Allah ini untuk apa? Untuk dewa atau untuk Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya untuk pencipta langit dan bumi mereka lah. Tapi kalau kalau menurut kami bang, kalau orang Islam memakai nama Allah dari hasil adopsi ya terserah, tidak ada yang maksa gitu kan, terserah. Kok jadi dibalik? Kok kami yang mengadopsi? Sekarang begini, orang Kristen Arab menggunakan kata Allah itu dasar pijakannya di Bible itu apa? Itu kan diambil dari sejarah itu, taunya dari sejarah. Iya, maksud saya gini loh bang. Di dalam kitabnya Yahudi yang sepadan dengan kata Allah itu yang mana sampai orang Kristen Arab pakai? Ya kayaknya tidak ada yang sepadan deh. Terus kenapa mereka pakai? Iya, kan enggak tahu juga. Tapi sebenarnya Kristen tapi Bang, ini Kristen Arab sekarang Bang sudah banyak juga yang Alkitab berbahasa Arab. Alkitab berbahasa Arab Bang, sudah banyak yang nama Allahnya dihapus dan jadi Yahweh. Oh ya syukurlah. Berarti jadi jadi menggunakan bahasa apa itu kalau Yahweh lagi? Kalau kitab suci Kristen Arab sekarang, dulunya kan pakai Allah juga, tapi sudah banyak juga yang sudah dirubah juga dari Allahnya itu diganti jadi Yahweh Bang. Kristen Arab. Karena itu nama aslinya dikembalikan ke nama aslinya. Oh. Sekarang dikembalikan ke nama aslinya kembali. Begitu ya. Yahweh. Bukan tidak memakai Allah lagi Bang. Iya. Gitu. Begitu ya. Coba kita buka. Nah, karena firman Tuhan kami itu melarang itu kalau nama Tuhan itu diganti-ganti itu nggak boleh. Kalau nama Tuhan diganti-ganti itu tidak boleh. Itu pernah dengar kesaksian Daud Tony nggak? Apa katanya? Yang video kesaksiannya Daud Tony yang tabrakan kan? Kenal pendeta Daud Tony nggak Bang Suma? Enggak terlalu kenal, tapi biasa dengar namanya. Iya bisa dengar Daud. Dia pernah kesaksian kan, dia kecelakaan. Baru rohnya naik ke surga kan? Terus? Iya, dia rohnya naik ke surga. Baru katanya dikasih tahu, katanya nama di surga itu siapa? Dia bilang nama di surga itu Yahweh Yesua. Katanya di surga itu tidak ada nama Allah. Iya. Iya, jadi gimana dong Bang kalau misalnya kita sebut-sebut nama Allah baru nanti kita mati baru nama Allah tidak ada di surga, gimana dong? Nah, tanya kepada Lembaga Bible Indonesia supaya menghapus cepat nama Allah di sana. Iya, ini begini Bang. Hapus cepat itu. Enggak, sudah lama dikasih tahu, bahkan sudah lama diskusi. Tapi begini Bang, mereka sudah setuju nama Allah itu diganti, tetapi digantinya dengan Elohim, bukan Yahweh. Iya. Terus kenapa masih di kitab Anda masih disebut Allah? Begini bang, Alkitab terbitan terbaru sekarang ini memang tidak ada lagi nama Allah di dalam, tapi Elohim.
Iya, Gitu. tidak ada lagi nama Allahnya tapi Elohim. Tapi yang jadi masalahnya di sini Elohim ini bukan nama, Elohim itu gelar. Jadi Iya, bagaimana Bu. solusinya? Jadi masih salah lah, masih Salah. keliru. Iya. Harusnya kalau dibilang Elohim Yahweh atau Yahweh Elohim, ya itu yang benar. Tapi kalau cuma Elohim saja, Iya, tidak iya. ada dia Tuhan namanya Elohim. Masa Jadi- nanti kalau kita berdoa, nanti kalau orang Kristen berdoa, ya Elohim yang ada di surga, baru Tuhan bilang apa? Elohim sejak kapan namaku Elohim? itu bang, kalau kau bilang Elohimku yang ada di surga, baru Sang pencipta bilang apa? Elohim Apa? apa kau bilang? Apa kau Apa kau panggil aku Elohim? Siapa yang menyuruh kau mengganti namaku jadi Elohim? Ku tampar juga kau lama-lama. Padahal iya, bang. Padahal Daud Tony kan sudah bersaksi. Daud Tony bersaksi nama Iya. Tuhan waktu rohnya naik ke surga. Yahweh. Nama Tuhan itu Yahweh, Elohim, Yahweh, dan yang di surga itu hanya dua nama, Yahweh sama Yesua katanya. Katanya waktu dia bersaksi itu tidak ada nama Allah, adanya nama Yahweh dan nama Yesua di surga, bang. Masa sih Pak Daud Tony yang begitu terkenal, masa bohong? Nggak mungkin kan? Pak Daud Tony terkenal kan, Bang Suma? Iya, terkenal penjual cinlok. Iya, enggak, Bang Suma, kalau mau nonton videonya di YouTube, kesaksian Daud Tony. Nanti ya, kalau habis Bang Suma nanti live di TikTok, nanti ketik nanti di YouTube kesaksian Daud Tony naik ke surga. Nanti Gitu ya. di situ nanti Bang Suma tahu siapa nama Tuhan di surga. Nah, dia kan sudah ada kesaksiannya. Kesaksiannya sudah 10 tahun lebih kali itu. Oh, gitu. Iya, kesaksiannya itu sudah 10 tahun, udah lama kesaksiannya 10 tahun. Jadi lebih kali ceritanya yang dia ke surga gitu. lalu. Iya, dia tabrakan, nabrak mobil. Beh. Terus? Nabrak mobil, baru rohnya naik ke surga, diangkat malaikat ke surga kan. Nah, baru dia dia katanya dikasih tahu di surga kalau dia dikasih tahu di surga kalau di surga itu adanya nama Yahweh sama Yesua Masya, tidak ada nama Allah, tidak ada nama Yesus. Begitu, Bang. Di situ kita lebih yakin lagi kalau memang Yahweh Yesus itu memang nama asli. Dan Abang kan punya kitab Tanak sama Berib Kadasa kan. Di kitab Tanak sama Berib Kadasa kan itu nama Yahweh, tidak ada nama Allah juga, tidak ada nama Yesus. Begitu, Bang. Berarti Coba Yesus aja ini nanti kalau Yesus itu nama dari Yunani, Bang. Nanti kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, baru ada orang Kristen kenal nama Yesus sama Yesus. Begitu sejarahnya, Bang. nama sebenarnya apa harusnya? Nama sebenarnya Yesua Masya. Oh. Bang, coba itu lagi viral di TikTok sekarang. Pernah nggak diskusi sama Mikana? Oh, iya, biasa. Mikana pakai Yahweh Yesua loh. Pernah diskusi sama Mikana nggak? Pernah. Dia itu antikristus. Masa sih? Aku kan Mikana kan mesianik, saya mesianik juga. Oh, iya. Ini kapan Bang Suma, kapan diskusi sama Mikana? Kapan? Tanyalah dia kapan punya nyali Ada diskusi udah. sama. Tapi sudah pernah diskusi sama Udah Mikana kan? pernah, udah. Sudah berapa kali, Bang? Udah 3 atau 4 kali lah. 3 atau 4 kali, oh. Iya. Tapi kalau menurut Abang dia itu apa? Yakin nggak dengan penjelasannya? Enggak, dia itu antikristus. Oh, kalau begini, Bang. Kalau Abang bilang Mikana antikris, berarti saya juga antikris dong. Iya, semua Karena saya Kristen juga itu mesianik.
Semua Kristen itu Karena anti Kristus, anti anaknya Bang, Maria. Mikana sama saya itu Kristen Mesianik loh. Nah, coba kita uji ya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Kalau Yesus itu Tuhan, Nah, itu anti Kristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Anda mengatakan Tuhan tadi, Anda Kristus. tidak begitu penjelasannya Lu Bang kok Suma. giliran kayak gitu nggak begitu Iya. penjelasannya? Kalau tidak Iya. begitu lalu bagaimana penjelasannya? Karena Bang Suma, kalau kami orang Kristen tidak percaya kalau Yesua itu Tuhan, maka kami akan mati oleh dosa-dosa kami. Kata Kami Paulus. akan mati binasa. Kata Paulus. Bukan kata Paulus, Kata siapa? firman Tuhan. Iya, Paulus Kata yang firman Tuhan. Paulus yang berkata begitu. Masa Paulus kan cuma rasul, Bang. Iya, lalu apa katanya? Paulus kan manusia biasa. Di mana tertulis itu? Ada ayatnya. Nah, dari surah-surah Paulus, termasuk Roma 10 nomor 9, termasuk Roma 14 nomor 9. Kan Paulus yang mengajarkan itu semua. Jadi kalau menurut Bang Suma, ajaran Paulus itu dari Tuhan atau dari manusia? Dari makhluk gaib. Serius nih Bang Suma. Baca Galatia 1 nomor 1. Galatia Galatia 1 1 nomor 11 nomor 12. Ada makhluk asing. iya. Ada makhluk asing yang datang kepadanya memakai nama Yesus, tetapi bukan manusia. Oh begitu. Berarti Iya. roh jahat dong. Pasti. Ya, Itu jadi- pasti. Kalau dari roh jahat ya jangan diimani lah. Ya, makanya jangan diimani. Iya, tapi kalau saya Paulus itu ajarannya itu dari firman Tuhan juga, karena Yesus pernah menemui Paulus sewaktu Iya. dia Itulah. mau sampai, dia pernah juga dia Awas. Itulah pernah menyebarkan- itulah yang saya katakan, makhluk asing yang memakai nama Yesus biar laku. Coba dia datang mengaku, akulah bom yang kau aniaya. Tidak ada yang percaya, termasuk Paulus. Paling Paulus bilang, siapa sih lu? Tapi karena dia mengaku Yesus, wow, Yesus ini. Nah, kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi ada penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Begitu, Bung. Tapi ngomong-ngomong, saudara Ari ini umurnya berapa? 17 Iya, tahun? kalau 18 tahun? kalau penyesat itu, kalau di Kristen itu yang penyesat itu termasuk antikris atau soten Hamas ya Bang, kalau di Kristen. Antikristus. Antikristus Baru- itu yang anti terhadap ajaran Kalau Kristus. ada juga Bang nabi palsu di zaman modern ini. Kalau di Kristen nabi palsu di zaman modern itu yang menambah-nambah firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, yang sudah tahu nama yang benar, nama yang asli, tapi tidak mau sebut, itu tergolong nabi palsu semua Bang kalau di Kristen. Jadi banyak orang Kristen sekarang yang sudah tahu nama asli Yahweh Yesua, mereka sudah tahu tapi mereka tidak mau sebut. Iya, Itu iya. yang bahaya Bang. Itu tergolong nabi palsu juga. Kalau di Kristen Bang, kalau di ajaran Kristen. Iya. Nih ngomong-ngomong Bang Suma live sampai jam berapa nih Bang? Ini sudah mau tutup, mata saya sudah tidur sebenarnya. Oh sudah mau tutup ya? Iya. Iya. Oke lah, besok dilanjut ya. Oke, nanti hadir lagi Iya. ya.
Oke, selamat malam. Malam. Dulu ya Bang. Ah, Oke, oke. Sip, makasih ya, selamat Mbak. malam, selamat tidur, Iya, sukses. selamat Nanti tidur. jangan lupa. Apa itu? Tadi aja yang kesaksiannya ada Tony ya, nonton ya. Iya. Oke. Oh, Ibu sudah nonton kali. Belum. Belum ya? Belum. Iya, Ah, nanti nontonnya. Oke, Iya, oke. Selamat oke. malam. malam juga. Oke, jangan lupa nonton. Oh, iya, sip. Ini non muslim. Kayaknya sih. Halo Ambe. Shalom, Halo. shalom. Ya. Halo, salam. Shalom Bang Juma. Buka kameranya. Silakan. Biar apa? Biar saya nggak ngantuk. Ini aku udah mau tidur daripada ku lempar kau nanti. Buka nggak? Jangan lemparan Bang Juma. Buka dulu, buka. Ntar. Loh, kok kamu makan kresek? Nggak bisa Bang Juma. Nggak bisa apa? Nah, itu bisa. Sejak kapan kau punya kacamata? Oh, kirain kau pakai kacamata tadi. Ayo, kamu udah sholat subuh belum? Halo? Tukang pijit. Halo? Akbar, iya. Ya. Demo, aduh. Kamu sebenarnya orang mana, kamu Camune? Apa? Orang mana? Orang mana? Madura. Orang Indonesia Bang Juma. Kirain orang Thailand. Ih. Kita sambut dulu nih artis dari Jepang. Halo, semangat subuh. Itu pernah dengar orang makan kelereng? Halo. Iya udah. Kita istirahat ya. Yakobus, kok namamu bagus sekali. Istirahat kita ya. Iya dong. Besok lagi ya. Iya. Kamu telat naik soalnya. Besok ya. Oke? Iya. Oke, tidurlah sana, tidur. Cium salibnya dulu sebelum tidur. Ya. Ngapain nyium-nyium patung? Ngapain nyium-nyium patung? Bukan patung, salibnya. Gak ada di ajaran kami mah. Untuk ucapan terima kasih kepada yang menyalib Tuhanmu, kan gitu. Yang nyium-nyium gitu mah adanya di Katolik. Oh gitu ya. Iya. Oke, besok lagi kita mulai ya. Siapa nabi palsu itu? Ya, besok kita bahas ya. Siap. Nabi palsunya bom. Oke? Oke. Yuk. Kasih.